Ibu Sherly Juanda resmi menggantikan Bapak Benny Laos yang pada tanggal 12 Oktober 2024 kemarin sempat terjadi insiden ledaknya kapal speedboat pada saat kampanye ke Kabupaten Kepulauan Taliabu, dan sang suami meninggal dunia akibat tidak tertolong atas insiden tersebut. Dan sekarang Ibu Sherly dalam masa kesehatan yang masih dikatakan belum sepenuhnya membaik, Ibu Sherly sekarang resmi menggantikan sang mendiang suami untuk bertarung di pemilihan calon gubernur Maluku Utara periode 2024-2029. Welcome back to my channel again, dimana kalian para netizen-netizen yang paling ditakuti seluruh dunia akibat kritikan kalian dan juga komentar pada suatu akun yang mungkin melakukan kesalahan ataupun miskomunikasi. Di konten kali ini, gue akan membahas seputar yang masih di lingkup wilayah Maluku Utara, yaitu insiden meledaknya kapal speedboat yang dialami pasangan calon nomor urut 4, yaitu Bapak Benny Laos. Dari insiden tersebut, Allah membuka jalan dan buka penglihatan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara maupun seluruh masyarakat yang ada di negara ini melihat fenomena pembangunan infrastruktur dan juga fasilitas yang ada di Kabupaten Kepulauan Taliabu. Dan mungkin jika kalian penasaran, bisa lihat di platform media sosial yang sekarang beredar, yaitu soal fasilitas maupun infrastruktur, ataupun pada konten-konten pembahasan insiden yang terjadi pada Bapak Benny Laos tanggal 12 Oktober 2024. Nah, kali ini kita sebagai masyarakat Maluku Utara bersyukur karena perjuangan almarhum Bapak Benny Laos ternyata tidak berhenti. Karena apa? Benar, Bapak Benny Laos perjuangannya dilanjutkan oleh sang istri yang mungkin kesehatannya sekarang masih dalam tahap pemulihan, tapi sang istri siap untuk menggantikan Bapak Benny Laos bersama atau berpasangan dengan Bapak Sabrin Sehi. Buat kalian yang belum tahu pasangan-pasangan calon gubernur Maluku Utara, gue akan tampilkan para pasangan-pasangan calon berdasarkan nomor undian yang diterima di KPU Provinsi Maluku Utara. Dan yang pertama atau nomor undian pasangan calon pertama yaitu Bapak Hussein Altingsyah dan Asrul Rashid Ihsan. Mereka berdua diusung oleh Partai PDIP, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. Dan yang nomor 02 yaitu Bapak Aliomus dan Sahril Tahir. Mereka diusung oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PBB, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Setelah itu di nomor urut 03 diisi oleh Dr. Randus Haji Muhammad Kasuba dan Basri Salama. Mereka diusung oleh dua partai, yaitu Partai PKS dan Partai Hanura. Dan setelah itu nomor urut 4 yang sebelumnya diisi oleh Bapak Benny Laos kini digantikan oleh Ibu Sherly Juanda Laos, yaitu istri dari mendiang Bapak Benny Laos yang berpasangan dengan Bapak Sabrin Sehi. Mereka diusung oleh 8 partai, dan partai yang pertama yaitu Partai Nasdem, Partai PKB, Partai Demokrat, Partai PAN, P3, Gelora Indonesia, PSI, dan Partai Buruh. Itulah para kandidat-kandidat yang akan bertarung di Provinsi Maluku Utara untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. Dan semoga saya mengharapkan dan seluruh masyarakat Maluku Utara mengharapkan dalam kontestasi politik ini harus bersaingan secara netral dan fair agar supaya menciptakan pesta politik yang aman dan demokrasi.
supaya lebih aman dan damai untuk kami masyarakat Maluku Utara agar bisa menikmati pesta demokrasi politik pada Maluku Utara. Dan satu hal yang gue mau bilang kepada seluruh masyarakat Maluku Utara yang sekarang lagi viral, di mana menyalahkan masyarakat Kepulauan Tali Abu. Stop untuk melakukan rasisme ataupun tekanan terhadap masyarakat Kepulauan Tali Abu, karena mereka juga tidak semua seperti yang kalian katakan. Karena masyarakat Tali Abu adalah bagian dari wilayah Maluku Utara dan juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga ingin perubahan terhadap kabupaten mereka. Jangan ada rasisme dan jangan ada kritikan atau sindiran-sindiran pedas terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Tali Abu. Nah, langsung saja kita lanjut. Gue sudah mencari data dan survei polling suara di mana survei tersebut. Ini yang mungkin kalian bisa lihat. Dalam survei tersebut kita melihat di mana yang saya ambil data berdasarkan di internet, yaitu Bapak Beni Laos dan Sabrin Sehi menempati posisi pertama, yaitu dengan persentase nilai 40,8%. Dan pada posisi kedua diisi oleh Bapak Hussein Alting dan Asrul Rashid dengan presentasi poin atau polling suara yaitu 22,5%. Dan di posisi ketiga diisi oleh Bapak Aliong Mus dan Bapak Sahril dengan presentasi suara yaitu 19,3%. Dan pada polling terakhir diisi oleh Bapak Muhammad Kasuba dan Basri Salama dengan polling suara yaitu 12,6%. Dan ada 4,9% belum menentukan siapa pilihan mereka atau siapa yang lebih layak mendapatkan suara mereka. Itu beberapa polling data yang saya temukan, dan ini data tersebut saya ambil bukan pada saat sekarang ataupun pada tanggal sekarang. Saya ambil pada sebelum insiden tersebut terjadi. Dan mungkin data polling suara sementara telah berubah. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri di platform media sosial ataupun di platform mesin pencarian yaitu Google. Dari voting survei suara sementara yang tadi saya tampilkan, itu mungkin sekarang telah berubah. Dan nah, ada yang menarik nih. Ibu Shirley Juanda diserang habis-habisan oleh para lawan-lawan politik. Karena di mana seperti yang kita lihat pada survei tadi saja, Bapak almarhum Beni Laos dan Bapak Sabrin Sehi menempati polling survei suara paling tertinggi. Setelah itu Bapak Beni Laos meninggal dunia dan digantikan oleh Ibu Shirley Juanda yaitu selaku istrinya. Mungkin suara yang atau survei tersebut berubah karena ada simpatisan atas insiden tersebut sehingga pasangan calon Ibu Shirley Juanda dan Bapak Sabrin Sehi melonjak drastis. Dan mungkin kalian melihat sendiri di platform media sosial yang sering kalian jumpai, di mana masyarakat Maluku Utara mungkin melihat FYP atau konten yang viral tentang simpatisan kepada Ibu Shirley Juanda, di mana beliau pada saat ini mencalonkan diri atau menggantikan sang mendiang suami. Namun masyarakat Maluku Utara berempati karena ibu masih dalam tahap pemulihan, di mana luka bakar di kakinya itu masih dalam tahap penyembuhan. Tapi kita doakan saja semoga ibu bisa menjalankan sepenuhnya perjuangan sang mendiang suami yaitu Bapak Beni Laos. Dalam status Ibu Shirley Juanda yang awalnya hanya menjadi seorang istri dari Bapak almarhum Beni Laos, karena memang Bapak Beni Laos telah meninggal dunia dan digantikan oleh Ibu Shirley Juanda berpasangan dengan Bapak Sabrin Sehi untuk bertarung di pemilihan calon gubernur Maluku Utara. Keamanan Ibu Shirley ditingkatkan. Nah, gue mau bilang ini adalah hal yang wajar karena melihat kasus yang terjadi atau insiden yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tali Abu masih simpang siur dalam penyelidikan kasus tersebut. Pihak Polda Maluku Utara dan pihak Polda Sulawesi Utara sedang mendalami kasus ini dan belum berani mengeluarkan statement bahwa kasus tersebut adalah murni insiden kecelakaan ataupun ada sabotase. Jadi dalam posisi tersebut
Ibu Shirley Juanda wajib mendapatkan pengawalan ketat karena atas insiden yang tadi gue katakan. Atas pengawalan yang ketat yang diberikan dari Mabes Polri, pengawalan tersebut dikritik oleh salah satu pakar politik Universitas Muhammadiyah, yaitu Bapak Ali Alting. Beliau mengatakan bahwa ini merupakan tindakan yang tidak fair di mana Mabes Polri hanya memberikan pengawalan dari pusat untuk Ibu Shirley semata. Sedangkan dalam pencalonan ada 4 pasangan yang wajib mendapat pengawalan. Ya seperti kita ketahui, pihak Polda Maluku Utara ya juga mungkin memberikan pengawalan terhadap semua pasangan calon. Namun khusus Ibu Shirley Juanda ini diberikan keistimewaan dari pihak Mabes Polri. Karena memang seperti yang kita ketahui, kasus atau insiden tersebut masih belum ada kejelasan dari penyelidikan Polda Maluku Utara dan Polda Sulawesi Utara untuk mengusut apakah kasus ini ya memang insiden kecelakaan ataukah ada sesuatu atau something, atau ya mungkin kalian bisa tahu sendirilah. Dan untuk seluruh masyarakat yang ada khususnya di Provinsi Maluku Utara, mari sama-sama kita memantau perkembangan dan juga penyelidikan dari pihak kepolisian atas insiden yang dialami oleh almarhum Bapak Beni Laos. Karena saya juga mencari data atau sumber berita di internet di mana hasil pemeriksaan tersebut oleh tim Lak4 akan dikeluarkan minggu depan atas serpian-serpian atau bukti-bukti beserta bangkai-bangkai kapal yang dibawa ke laboratorium untuk diperiksa apakah ini memang murni kecelakaan ataukah ada sesuatu atau something. Kita hanya bisa mendoakan semoga pihak kepolisian bisa melakukan yang terbaik dari insiden tersebut dan kita juga bisa lebih tenang. Dan untuk kepada 4 kandidat yang sekarang bertarung di pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara, kami masyarakat Maluku Utara mengharapkan tunjukkan rasa adil dalam pertarungan untuk memperebutkan 01 dan 02 di Provinsi Maluku Utara, yang kalian bisa memberikan soal visi misi dan gagasan yang layak agar hati kami atau suara kami ikhlas untuk memilih siapa yang lebih terbaik yang akan memimpin Provinsi Maluku Utara ini. Dan untuk masyarakat Maluku Utara, saya mengharapkan jangan ada lagi rasa diskriminasi terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Tali Abu, karena mereka juga tidak ingin atau tidak menginginkan hal tersebut atau insiden yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024 itu terjadi. Kepada pihak kepolisian, kami mengharapkan agar supaya pemeriksaan atau penyelidikan itu semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan kejelasan yang layak atau titik terang yang pantas dalam kasus tersebut. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua bisa memberikan suara pada saat pencoblosan di bulan November ini. See you next time. Kita Alen, kita anak timur, jago kata rada. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ngoni lupa pasti jadi loyo. Jago-jago.